kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Di siang hari ini kita pelajaran keempat ya, setelah istirahat panas mentereng seperti ini, kalian harus bersabar belajar dengan ibu ya. Siap? Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya silakan untuk ketua kelasnya memimpin membaca doa teman-temannya ya. Silakan, siapa ketua kelasnya? Ya, Intan ya. Oke, silakan ya untuk memimpin doa. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu, tapi tidak satu-satu ya. Ibu mau tanya saja, siapa yang tidak hadir? Kahra kemana Kahra? Izin kenapa? Ada acara keluarga. Ya. Terus siapa lagi? Melinda. Melinda kemana Melinda? Sakit dari kapan? Dari kemarin. Oh iya, Ibu absen dulu ya. Oh, Melinda sakit. Oke, sebelum mulai kita doakan ya yang sakit, semoga cepat Allah sembuhkan. Amin. Yang bolos, ada nggak yang bolos di kelas ini? Ya, Ada. ya, alhamdulillah. Kita doakan yang sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya, diangkat penyakitnya dan menjadi sehat seperti sedia kala. Oke, anak-anak dengarkan ibu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, karena hari ini kita belajar di jam pelajaran keempat, sudah siang, sudah ngantuk tidak? Sudah. Ngantuk ya, kalian capek habis olahraga. Nah, ibu punya teka-teki buat kalian. Harus dijawab ya, siap? Ya. Dengan teka-teki ini seperti ini. Clue-nya adalah bumi itu bulan. Ya, ingat? Clue-nya adalah bumi itu bulan. Sekarang ibu tanya, kalau 10 itu adalah 1, kalau 200 itu adalah 2, kalau misalkan 280 itu berapa? 3. Ayo, 3 atau 3? Coba sekali lagi, clue-nya adalah bumi itu bulan. Ya, bumi itu bulan. Kalau 10 adalah 1, kalau 200 adalah 2, ibu tanya, kalau 280 itu berapa? 3 atau 4? 3. Kalau misalkan 260? 2 atau 1? 2. Wah, ini hebat. Tepuk tangan sekali. Itu sudah familiar sekali ya. Oke anak-anak, kalian ingat tidak sebelum ibu melanjutkan pelajaran, karena minggu kemarin kan ibu sudah bahas tentang bab 1, yaitu tentang apa? Coba ada yang ingat tidak? Tentang apa? Keistimewaan Al-Quran. Ya, minggu kemarin kita sudah tamat satu bab membahas tentang keistimewaan Al-Quran. Minggu sekarang ibu akan membahas tentang mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Coba sebut. Mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Ya, betul. Nah, yang pertama ibu akan menerangkan tentang mukjizat. Mukjizat, kalian sudah pernah dengar tidak bahasa atau kalian pernah mendengar tentang mukjizat tidak? Pernah belum? Sekarang ibu akan menjelaskan pengertian dari mukjizat. Nah, pengertian dari mukjizat itu ada 2. Yang pertama kita ambil dari segi bahasa, dan yang kedua dari segi istilah. Yang pertama dari segi bahasa ya. Dari segi bahasa, mukjizat artinya adalah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Apa?
terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diingat? Bisa. Itu sekali lagi pengertian mukjizat secara istilah adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai apa atau dalam rangka apa? Dalam rangka membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul dan tidak dapat ditiru oleh siapapun. Jadi mukjizat ini adalah apa? Sesuatu yang luar biasa terjadi yang tujuannya itu untuk membuktikan bahwa seseorang tersebut benar Nabi dan Rasul Allah. Ya, mengerti tidak? Mengerti. Nah, terus ciri-ciri mukjizat yang pertama diturunkannya hanya kepada Nabi dan Rasul. Jadi yang namanya mukjizat itu hanya diturunkan itu kepada Nabi dan Rasul. Tidak ada selain itu. Kejadian luar biasa yang terdapat pada diri Nabi dan Rasul itu disebutnya apa? Mukjizat. Yang kedua, merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia pada umumnya. Karena apa? Karena tadi sesuatu yang luar biasa itu hanya terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Tidak bisa terjadi di diri manusia pada umumnya. Yang ketiga, diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keempat, diturunkan sebagai bukti kenabian dan kerasulan. Terus yang terakhir, bertujuan untuk melemahkan orang kafir atau memecahkan masalah pada kaum muslim. Nah, itu ya ciri-ciri mukjizat. Terus juga mukjizat itu terbagi menjadi dua macam. Ingat, mukjizat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mukjizat kauniyah. Apa? Mukjizat kauniyah. Ibu tulis ya supaya kalian tidak lupa. Mukjizat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mukjizat apa tadi? Iya. Nah, ini. Terus yang kedua ada mukjizat akliyah. Nanti ibu akan bahas apa perbedaan dari mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Nah, yang pertama mukjizat kauniyah. Kalau secara singkatnya, mukjizat kauniyah itu adalah mukjizat yang tampak. Nah, bisa dirasakan dan ditangkap oleh panca indera. Yaitu yang pertama mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah itu apa? Mukjizat yang tampak dan bisa dirasakan oleh panca indera. Panca indera itu apa saja? Mata, hidung, telinga, tangan. Betul tidak? Betul. Itu adalah panca indera. Nah, mukjizat kauniyah ini berarti kejadian luar biasa yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Seperti contohnya mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa itu salah satunya. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ya, kalau kepada manusia itu meninggal. Nah, itu mukjizat Nabi Isa. Itu contoh mukjizat kauniyah. Terus yang kedua ada mukjizat akliyah. Nah, mukjizat akliyah itu apa? Mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Ada ciri khususnya. Nah, ini mukjizat akliyah ini mempunyai ciri khusus, ya. Yang pertama ini cirinya ya. Berlaku sepanjang masa. Nah, kalian sudah bisa menebak tidak apa contohnya? Mukjizat apa yang berlaku sepanjang masa? Ya, itu ciri mukjizat akliyah. Terus bisa juga dipahami oleh akal pikiran.
akal pikiran. Nah, ini contoh dari mukjizat akliyah, ya. Nah, dari ini kalian bisa menebak contoh dari mukjizat akliyah seperti Al-Quran. Al-Quran mukjizat dari siapa? Mukjizat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya pembagian mukjizat. Yang pertama ada apa? Kaunnya. Kaunnya itu apa? Mukjizat yang tampak dan bisa dirasakan oleh panca indera. Terus yang kedua, mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah itu apa? Mukjizat yang bisa dipahami oleh akal pikiran. Dan cirinya salah satunya yaitu berlaku sepanjang masa. Ya, contohnya adalah Al-Quran. Ini beberapa mukjizat yang turun kepada para nabi dan rasul. Yang pertama, ibu akan menyebutkan mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa saja mukjizat Nabi Ibrahim? Yang pertama, Nabi Ibrahim itu selamat dari apa? Dari api yang menyala atau yang membakarnya. Kalian tahu kisahnya? Tahu tidak? Kisah Nabi Ibrahim yang akan dibakar oleh siapa? Oleh Raja Namrud. Ya, pada saat itu, ya, Nabi Ibrahim akan dibakar oleh siapa? Raja Namrud. Dan pada saat itulah Allah menurunkan mukjizat kepada siapa? Nabi Ibrahim. Biasanya nih, ya seperti ini, mukjizat itu kejadian luar biasa yang tidak akan pernah terjadi pada manusia biasa. Ya, ini hanya terjadi kepada siapa? Para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang contohnya yang pertama, mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Ibu sekarang tanya kepada kalian, biasanya kalian kalau kena api suka panas atau dingin? Panas kan ya? Nah, sekarang kan kita sudah tahu ya bahwa yang namanya mukjizat itu kejadian luar biasa yang hanya Allah tunjukkan, yang Allah berikan kepada siapa? Para nabi dan rasul Allah. Nah, sekarang ketika kita kalau misalkan kena api itu suka panas, Allah turunkan bukti kekuasaannya lewat Nabi Ibrahim. Beliau dibakar bukan yang panas, malah dingin. Tahu kan kisahnya ya? Nah, para kaumnya itu sudah bersorak, wah Nabi Ibrahim sudah pasti apa? Terbakar, terus pasti tutung, uramanya pasti tutung ya Nabi Ibrahim teh. Ternyata pas kobaran apinya sudah berhenti, keluarlah Nabi Ibrahim malah kedinginan. Nah, itu salah satu mukjizat yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Ibrahim, selamat dari api yang menyala-nyala. Terus yang kedua, Nabi Ibrahim itu diberikan mukjizat doa Nabi Ibrahim mustajabah, selalu diijabah, selalu dikabul oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya? Nih, yang pertama, ketika Nabi Ibrahim mohon kepada Allah agar sebagian besar keturunan dari Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang soleh. Terus yang kedua, doanya negeri Mekah dan sekitarnya menjadi kota yang barokah dan tercukupi dari makanan dan buah-buahan. Terbukti tidak? Terbukti. Bahkan sampai sekarang ya, Mekah itu kan salah satu tempat yang paling mulia dan paling banyak dikunjungi oleh banyak orang. Kita berhaji kemana? Mekah. Hanya kiblat orang Islam itu di mana? Di Ka'bah. Ka'bah itu ada di mana? Mekah. Terus yang ketiga, nah, mukjizat Nabi Ibrahim itu yang ketiga, mimpi yang benar untuk putranya. Siapa putra Nabi Ibrahim? Nabi Ismail. Betul, jangan ragu-ragu. Nah, sebutkan saja siapa putra Nabi Ibrahim? Nabi Ismail. Terus yang kedua, mukjizat Nabi Musa. Nah, kalian masih sudah tahu nih. Tahu tidak kisah Nabi Musa yang dikejar oleh Raja Fir'aun? Pada saat itu
memukul tongkatnya. Nah, setelah memukul tongkatnya apa? Ternyata lautnya membelah dan memberi jalan untuk kaum atau para pengikut atau umat siapa? Nabi Musa. Itu yang pertama, berarti mukjizat Nabi Musa adalah bisa membelah lautan dan selamat dari apa? Dari kejaran Raja Fir'aun yang sangat kejam, raja yang mengaku menjadi Tuhan, Raja Fir'aun ya. Terus yang kedua, tongkatnya bisa, ini bukan tongkat ya, spidol ya. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar. Ular yang besar. Pada saat itu kisahnya itu seperti ini. Para penyihirnya Raja Fir'aun itu memberikan ular-ular kecil ya, merubah tongkat-tongkatnya itu menjadi ular yang kecil. Lalu Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Musa. Berubahlah apa? Tongkatnya menjadi ular yang besar, bahkan melahap ular-ular kecil milik para penyihir Raja Fir'aun. Terus yang keempat, yang ketiga atau yang keempat? Tiga, berarti kalian masih fokus ya. Jadi yang ketiga itu mukjizat Nabi Musa itu ketika bangsa Israel dan Nabi Musa sedang melakukan pelarian atau perjalanan ke Palestina, selalu dinaungi oleh awan yang teduh. Ya, selalu dinaungi oleh awan yang teduh. Dan apa juga? Dan diberikan rezeki berupa burung salwa dan buah manna. Apa? Burung salwa dan buah manna. Itu mukjizat Nabi Musa. Kalian pasti hanya mendengar yang familiar itu apa tadi? Bisa membelah lautan. Terus yang kedua, tongkatnya berubah menjadi ular. Yang ketiga ini nih, kalian pasti jarang mendengar kan? Perjalanan mereka kaum Israel dan Nabi Musa ketika mau ke Palestina itu apa? Dinaungi oleh awan dan diberikan rezeki berupa apa? Burung salwa dan buah manna. Nah, yang keempat juga, Nabi Musa itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nah, itu mukjizat Nabi Musa. Terus yang terakhir, mukjizat Nabi Musa yaitu tongkatnya. Lagi-lagi dari tongkat ya, tongkatnya dipakai untuk memukul batu, lalu terpancarlah 12 mata air yang bisa apa? Yang bisa mencukupi kebutuhan air untuk 12 suku yang dipimpin oleh siapa? Nabi Musa. Terus yang terakhir nih, mukjizat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sering kalian dengar atau kalian pernah dengar, apa mukjizat dari Nabi Muhammad? Al-Quran. Dan mukjizat Rasulullah yang ketiga adalah Isra dan Mi'raj. Isra dari mana? Isra dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang ada di mana? Palestina. Lalu Mi'rajnya dari mana? Dari Baitul Maqdis atau dari Masjidil Aqsa ke mana? Ke Sidratul Muntaha dalam kurun waktu kurang dari 1 malam. Bayangkan saja, dari Mekah ke Palestina itu kan jauh ya, dengan menggunakan apa? Kalian tahu tidak? Isra Mi'raj Kanjeng Nabi yang ditunggangi itu apa? Buruk itu memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Makanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu terbang ya, kalau bahasa kita sekarang, lalu Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu kurang dari 1 malam. Ya, luar biasa sekali. Pernah tidak terjadi di kehidupan manusia pada umumnya? Tidak, karena ini kejadian luar biasa yang hanya Allah tunjukkan, yang hanya Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasulnya, seperti itu. Terus mukjizat Nabi Muhammad yang keempat apa? Coba ada yang tahu? Dari jarinya keluar air bersih. Kalau tadi Nabi Musa dengan tongkatnya memukul batu lalu keluar
jarinya yang bisa mencukupi kebutuhan minum orang-orang yang baik. Terus yang terakhir, coba kalian pernah mendengar tidak? Rasulullah itu pernah membelah hubungan. Yang kedua, karomah, ya. Selain dari kan tadi kejadian luar biasa yang ditunjukkan hanya untuk para nabi dan rasul, itu disebutnya mukjizat. Ada juga kejadian luar biasa yang terjadi pada selain nabi dan rasul. Yang pertama, karomah. Ingat, karomah. Karomah itu apa? Karomah ini ya kejadian luar biasa yang terjadi pada diri selain nabi dan rasul. Yaitu terjadi pada siapa? Pada diri para orang-orang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutnya karomah. Kalau ada kejadian yang di luar nalar manusia yang kita menyebutnya wah itu luar biasa dan terjadi kepada para ulama, kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang taat kepada Allah, itu disebutnya bukan lagi mukjizat, tapi apa? Karomah. Ingat, karomah kejadian luar biasa yang terjadi kepada diri orang-orang soleh, kepada diri manusia yang Allah pilih saja. Jadi orang-orang yang mendapat karomah itu adalah orang-orang pilih. Tuh, terus nih ada syarat-syaratnya terjadi karomah ya. Syarat-syarat terjadinya karomah yang pertama, orang yang mendapat karomah itu bukan dari golongan nabi atau rasul. Karena kalau terjadinya pada diri nabi dan rasul itu bukan karomah lagi, tapi mukjizat. Terus yang kedua, tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan ataupun zikir khusus. Misalkan, kalau misalkan ada kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang soleh, tapi terjadinya itu misalkan karena dia sudah puasa selama 40 hari berturut-turut, atau misalkan karena dia membaca apa, nah misalkan terjadi kejadian luar biasa, nah itu belum bisa disebut karomah. Kalau seperti itu, karomah itu benar-benar terjadi, tidak ada syarat-syarat khusus, maksudnya tidak ada bacaan-bacaan khusus yang kita baca. Misalkan Intan hoyong biasa ngapung, misalkannya pengen bisa terbang Intan itu. Nah Intan itu selama 40 hari misalkan apa namanya berpuasa misalkan selama 40 hari agar terjadi apa, nah itu bukan karomah. Karena itu mah apa? Karena ada syarat khusus. Yang ketiga, terjadi pada seorang hamba yang soleh, baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut ataupun tidak. Terus yang keempat, bertujuan. Nah, kalau tadi mukjizat tujuannya untuk membuktikan bahwa itu adalah benar-benar nabi ataupun rasul, ya kalau karomah tujuannya itu untuk menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapatkan karomah tersebut. Ya, harus bisa membedakan. Kalau mukjizat untuk membuktikan apa? Bahwa beliau adalah nabi. Kalau karomah untuk menguatkan keimanan. Terus yang kelima, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepada Allah. Itu karomah. Nah, yang ketiga, maunah. Maunah kalau diartikan secara bahasa adalah pertolongan. Apa? Pertolongan. Jadi maunah itu adalah kemampuan yang diberikan Allah kepada orang yang beriman dalam menghadapi kesulitan. Misalnya kita nih ya sedang menghadapi musibah, ya Intan sedang menghadapi musibah, atau misalkan Salsa, Rindu sedang menghadapi musibah. Nah, jika kita misalkan bisa menghadapi musibah tersebut dengan kemudahan yang Allah berikan, berarti kita sudah mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunah bukan munah ya, bukan munah salah, bukan, tapi maunah. Terus yang terakhir nih, irhas.
khas itu terjadi kepada calon nabi atau rasul. Berarti terjadinya ketika para nabi ini sedang kecil. Nih, contoh irhas yang paling bisa kita pahami atau paling bisa kita ingat. Kalian tahu kisah Nabi Isa yang bisa berbicara ketika Nabi Isa masih bayi? Nah, ingat? Itu adalah contoh irhas. Kisahnya tahu tidak? Karena Nabi Isa itu kan salah satu nabi yang tidak memiliki seorang ayah. Nah, suatu ketika Siti Maryam atau ibunda Siti Maryam itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengandung, padahal posisinya ibunda Siti Maryam itu belum menikah. Nah, terjadilah apa? Fitnah dari orang-orang kafir yang menyebut bahwa ibunda Siti Maryam itu apa? Berzina dan lain sebagainya. Nah, pada suatu ketika para orang-orang kafir itu ingin membuktikan bahwa benar atau tidak ini anak ini hasil zina atau tidak, sering mempertanyakan. Ibunda Siti Maryam berbicara kepada orang-orang kafir seperti ini. Kalau kalian tidak percaya kepada saya, dibahasakan ke orang banyak, lalu kalian percaya, sok bertanya tentang orang ibundanya. Orang-orang kafir itu tidak percaya, mana bisa, ya, mana bisa anak bayi berbicara, benar tidak? Tidak ada, terjadi tidak pada masa sekarang ada seorang bayi yang bisa berbicara? Tidak. Nah, itulah irhas. Irhas contohnya yaitu ketika Nabi Isa yang masih bayi dan bisa berbicara. Karena kasusnya seperti itu, membuktikan bahwa ibunda Siti Maryam itu merupakan wanita yang soleha. Nah, itu irhas, kejadian yang luar biasa. Kalau kejadiannya biasa saja, tidak bisa disebut irhas atau tidak bisa disebut mujizat, tidak bisa disebut karomah. Kalau kejadiannya biasa saja, karena ini disebutnya kan kejadian yang luar biasa. Irhas ini terjadi kepada calon nabi dan rasul. Bisa dipahami? Insyaallah. Setelah ibu tadi sudah menerangkan tentang mujizat, karomah, maunah dan irhas, sekarang ibu akan membedakan mukjizat. Nah, kalau mukjizat itu diturunkannya kepada siapa? Nabi dan Rasul. Hanya kepada Nabi dan Rasul saja. Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, karomah. Karomah diturunkannya hanya kepada siapa? Orang-orang yang soleh dan taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau maunah itu adalah sebuah pertolongan yang bisa terjadi kepada orang biasa. Tidak harus nabi atau rasul, tidak harus juga orang-orang yang soleh. Kalau irhas itu terjadinya kepada calon nabi dan rasul. Baru calon, ya. Irhas itu kejadian luar biasa yang terjadi pada calon nabi dan atau rasul. Kalau mujizat terjadi pada nabi dan rasul yang sudah menjadi nabi dan rasul. Itu yang bedanya mujizat dengan irhas. Karomah, maunah dan irhas. Bisa dipahami? Insyaallah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, mungkin tadi ini perbedaannya. Sekarang persamaannya. Persamaan dari mujizat, karomah, maunah dan irhas itu adalah apa? Sama-sama kejadian yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa? Sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah ibu terangkan, kalian sekarang percaya tidak kalau misalkan ada suatu kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seseorang? Kalian akan percaya tidak? Percaya. Harus percaya, apalagi itu tibanya itu kepada orang-orang yang soleh seperti guru kita. Betul tidak? Betul. Itu adalah kalau misalkan kejadian luar biasanya terjadi pada ulama, ibu
dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, maunah itu kejadian luar biasa atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa saja terjadi kepada orang biasa. Dan yang keempat, irhas itu kejadian luar biasa yang terjadi kepada para calon nabi dan rasul. Ibu punya tugas untuk kalian, ya. Kalian harus membuat rangkuman dari apa yang ibu sampaikan. Siap? Harus membuat rangkuman tentang yang pertama, rangkumannya pengertian mukjizat, karomah, maunah dan irhas. Yang kedua tentang apa? Contoh-contoh, ya. Contoh maunah, contoh mukjizat, maunah, karomah dan irhas, dan juga persamaan serta perbedaan dari keempat materi yang tadi ibu sampaikan. Minggu depan akan ibu periksa, ya. Siap? Itulah materi yang bisa ibu sampaikan tentang mukjizat, karomah, maunah dan irhas. Semoga dengan ini kalian bisa membedakan apa itu mukjizat, apa itu karomah, apa itu maunah, dan juga kalian bisa lebih percaya, lebih bisa mendalami juga mukjizat, kejadian luar biasa apa yang Allah turunkan kepada Nabi, kepada orang-orang soleh dan taat. Semoga kita bisa termasuk orang-orang yang mendapatkan maunah dan apa? Karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sekian dari ibu. Insya Allah berjumpa lagi dengan ibu di minggu depan, ya. Sudah bab 2, minggu depan kita akan membahas tentang bab 3, ya. Insya Allah bab 3 itu membahas tentang akhlak terpuji, ya. Itu akan disampaikan oleh ibu di minggu depan. Sekarang karena waktunya sudah habis, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam